Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz dalam video pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 2. Nah, masih bab 1, huruf hijaiyah bersambung. Seperti biasa, anak-anak, sebelum belajar sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, adapun peta konsep untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu huruf hijaiyah bersambung, kemudian mengetahui huruf hijaiyah bersambung, kemudian mengenal huruf bersambung dalam surah An-Nas yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Nah, kemudian melafalkan dan menuliskan huruf hijaiyah bersambung. Mengetahui huruf hijaiyah bersambung. Nah, soleha, beberapa huruf hijaiyah itu mengalami perubahan bentuk ketika disambung atau bersambung. Nah, tapi kesemuanya huruf hijaiyah itu ada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan ketika disambung atau tidak bisa menyambung dengan huruf sesudahnya. Nah, ada 6. Yang pertama ada alif, kemudian ada huruf dal, kemudian zal, kemudian ro, yang kelima zai, yang keenam huruf waw. Nah, anak, ada 6 huruf yang tidak bisa mengalami perubahan ketika disambung. Nah, di sini Ustaz akan contohkan huruf yang tidak bisa menyambung dengan huruf yang lain atau huruf yang tidak mengalami perubahan ketika disambung. Misalnya atau contohnya bacaannya wa dan ba. Nah, apakah di sana bisa disambung? Nah, kita coba untuk menyambung. Nah, di sini apakah benar? Nah, tentunya ini salah. Karena tadi huruf waw tidak bisa menyambung dengan huruf sesudahnya atau huruf waw tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, misalnya Ustaz kalau dibalik, misalnya di sini ba dan huruf waw atau waw. Nah, disambung menjadi gimana? Ya, bisa. Nah, tapi tentunya huruf waw-nya tidak bisa menyambung dengan huruf sesudahnya, tapi huruf dengan huruf sebelumnya itu bisa disambung. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya contohkan yang lain. Misalnya di sini ada bacaannya huruf sin atau sya, kemudian huruf ra atau ri, oleh barisnya ri kasrah, kemudian
ba. Nah, bagaimana menyambungnya? Nah, sekarang kita coba sambung. Huruf shin itu berubah bentuk kalau di depan seperti ini. Nah, kemudian bisa menyambung dengan huruf ra. Nah, tinggal kita sambung, kita kasih titik. Kita kasih titik, kemudian kita kasih baris. Kemudian huruf ra apakah bisa menyambung dengan huruf ba sesudahnya? Nah, tentunya tidak bisa karena tadi huruf ra termasuk huruf yang tidak bisa mengalami perubahan atau tidak bisa menyambung dengan huruf sesudahnya. Jadi langsung saja tulis ba. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita merangkai huruf hijaiyah menjadi tulisan bersambung. Nah, di sini Ustadz contohkan bacaannya ada ko, la, mun. Bacaannya qalamun. Nah, kalau disambung maka huruf qaf di depan berubah, kemudian huruf lam di tengah sambung dengan huruf mim. Ko tinggal disamakan harakatnya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang lain misalnya mak ta bun. Nah, kita sambung, maka tulisannya adalah seperti ini, huruf mim di depan, kemudian huruf kaf, huruf ta, kemudian huruf ba. Nah, seperti itu. Tinggal disamakan baris atau harakatnya. Oke, seperti itu ya. Nah, soleha, sekarang Ustadz tunjukkan perubahan huruf hijaiyah bersambung. Di sini ada huruf alif apabila di awal maka hurufnya tidak akan berubah. Nah, tetap huruf alif. Kemudian apabila huruf alif di tengah maka hurufnya berubah seperti ini. Kemudian tidak bisa menyambung dengan huruf yang lain. Kemudian sampai dengan di akhir huruf alif bentuknya sama dengan di tengah. Kemudian huruf ba. Huruf ba. Nah, posisi huruf ba apabila di awal untuk menyambung maka bentuknya adalah seperti ini. Kemudian apabila di tengah maka bentuknya seperti ini. Kemudian apabila di akhir bentuknya seperti ini. Kemudian terus huruf berikutnya ada huruf ta. Kemudian bentuknya seperti ini apabila di awal, di tengah, dan di akhir. Kemudian huruf sa.
sama seperti huruf ta bentuknya, dan ini di akhir. Kemudian huruf jim. Nah, apabila di awal, maka bentuk di bawah ini dibuang, kemudian tinggal seperti ini saja. Kemudian di tengah, nah di tengah di titik-titik ini ada huruf yang lain, huruf sebelumnya. Kemudian di tengah ada huruf jim, bentuknya seperti ini, dan di akhir nanti ada huruf sesudahnya. Kemudian ini bentuk akhirnya. Nah, sama seperti huruf H dan juga sama seperti huruf Q. Kemudian huruf da. Nah, da tadi adalah 6 dari salah satu huruf yang tidak bisa atau tidak berubah bentuknya. Nah, di awal tetap huruf bentuknya, kemudian di tengah seperti ini, di akhir juga seperti ini. Sama seperti huruf dal, huruf ra juga sama. Nah, kita lanjut. Huruf zai juga sama tadi, huruf yang tidak berubah bentuknya. Kemudian huruf sin. Nah, ini bentuk huruf sin apabila di awal, kemudian apabila di tengah, dan apabila di akhir. Nah, kemudian sama dengan huruf shin, shod, dan dot. Kemudian lanjut huruf to. Nah, di sini ada bentuk huruf di awal. Kemudian di sini ada huruf to bentuk di tengah, dan di sini bentuk huruf to di akhir. Sama seperti huruf zo. Nah, kemudian lanjut huruf apa ini? Ya, huruf ain. Huruf ain itu kalau di awal itu perubahannya sangat drastis ya. Nah, dilihat bentuknya jauh berbeda. Nah, apabila di awal bentuk huruf ainnya atau perutnya di sini itu dihilangkan, maka kepalanya saja seperti ini. Kemudian huruf apabila di tengah, huruf ain apabila di tengah bersambung, maka bentuknya berubah seperti ini. Dan apabila di akhir, maka bentuknya berubah seperti ini. Kemudian sama seperti huruf ugain. Nah, di tengah, ini di awal, di tengah, dan di akhir. Kemudian huruf fa. Huruf fa bentuk apabila di awal berubah seperti ini. Nah, jadi nanti anak-anak kalau menulis huruf hijaiyah bersambung atau menyambung huruf hijaiyah, nah nanti lihat bentuknya seperti ini. Misalnya apabila huruf fa itu di awal, nah maka bentuk hurufnya seperti ini. Kemudian apabila huruf fa-nya itu posisinya di tengah, maka bentuknya seperti ini. Kemudian apabila di akhir, maka bentuknya seperti ini. Kemudian sama dengan huruf qaf bentuknya. Nah, huruf fa sama dengan huruf qaf, tinggal titik-titiknya yang berbeda. Kemudian huruf kaf. Nah, huruf kaf juga jauh perbedaannya ya apabila bersambung di awal. Nah, seperti ini. Kemudian huruf kaf apabila terletak di tengah. Kemudian huruf kaf apabila posisinya di akhir. Kita lanjut. Nah, sekarang huruf apa ini? Ya, huruf lam. Huruf lam apabila di awal, maka bentuknya berubah seperti ini. Nah, jadi ini nanti anak-anak jangan salah paham bahwa ini alif, karena ingat alif tadi tidak bisa menyambung dengan huruf sesudahnya. Berarti kalau bentuknya seperti ini, nah pasti ini adalah huruf lam atau huruf lam. Kemudian huruf lam di tengah seperti ini. Kemudian huruf lam apabila di akhir. Bisa membedakan ya. Ini huruf lam. Nah, bisa menyambung dengan huruf sesudahnya. Kalau alif tadi bedanya, alif tadi tidak bisa menyambung dengan huruf sesudahnya, tapi dengan huruf sebelumnya di sini itu boleh atau bisa. Kemudian
berikutnya ada huruf mim. Nah, bentuknya, nah, kaki yang lurus ini hilang. Untuk posisi mim di awal atau di depan, kemudian huruf mim apabila di tengah, dan di sini huruf mim ketika berada di akhir. Kemudian lanjut huruf nun. Nah, huruf nun posisinya seperti ini, dan huruf nun apabila di tengah bentuknya seperti ini, dan huruf nun apabila posisinya disambung di akhir seperti itu. Nah, sekarang huruf waw. Ingat, huruf waw adalah salah satu huruf yang tidak bisa berubah bentuk atau tidak berubah bentuk apabila disambung, dan tidak bisa menyambung dengan huruf sesudahnya. Maka di awal huruf waw bentuknya masih seperti ini atau sama. Kemudian apabila di tengah, huruf waw seperti ini dan tidak bisa lagi menyambung dengan huruf sesudahnya. Nah, juga posisi akhir sama seperti posisi tengah. Kemudian selanjutnya ada huruf H. Nah, bentuk awalnya seperti ini. Kemudian sedikit berubah, posisi tengahnya seperti ini, dan juga sangat berubah di posisi akhir. Nah, huruf H atau seperti bendera ini adalah apabila huruf H terletak di akhir kata. Nah, kemudian huruf Ya seperti ini. Oke. Nah, soleha, kemarin kita sudah melafalkan huruf hijaiyah. Nah, tulisan dalam Al-Quran merupakan rangkaian huruf hijaiyah yang bersambung. Nah, baca huruf hijaiyah atau Al-Quran harus dilakukan dengan benar dan pasti sesuai dengan harakatnya. Nah, kemarin kita sudah membaca dan membahas tentang huruf hijaiyah bersambung. Nah, kemarin kita sudah pelajari huruf hijaiyah bersambung di surah An-Nas. Sini ada bentuk-bentuk huruf yang terpisah. Ini huruf yang sudah disambung. Nah, soleha, adapun intisari atau rangkuman untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini, pertama, tulisan dalam Al-Quran terdiri dari rangkaian huruf-huruf hijaiyah yang disambung. Nah, huruf-huruf hijaiyah jika disambungkan itu mengalami perubahan bentuk. Nah, soleha, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan video pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustaz dan untuk kalian. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.